Pemirsa, Ketua Kormi Edi inginkan para atlet tunjukkan prestasi untuk Kota Pekalongan. Sejak awal Juni, 1 bulan jelang Idul Adha 2023, pantauan harga sejumlah komoditi cabai masih tetap stabil meskipun setiap harinya fluktuatif terjadi naik turun harga, namun masih di angka normal. Seperti pantauan pada Rabu 7 Juni di Pasar Tradisional Sorogenen. Beberapa pedagang mengakui bahwa saat ini harga sejumlah komoditi cabai masih standar, yakni seperti cabai merah keriting dan cabai merah besar Rp22.000 per kilonya. Sementara untuk cabai rawit hari ini justru mengalami penurunan dari Rp28.000 menjadi Rp26.000 per kilonya. Badru Amadi, salah seorang pedagang, mengaku naik turunnya harga ini merupakan hal yang lumrah, terlebih jelang momen perayaan hari besar. Namun ia mengungkapkan biasanya kenaikan harga justru dirasakan setelah berlangsungnya Hari Raya Idul Adha. Menurutnya naik turun harga tergantung dari permintaan konsumen. Jika permintaannya tinggi dan stoknya sedikit, menjadi faktor naiknya harga kebutuhan perbumbuan seperti cabai. Bisa membawa nama baik Kota Pekalongan. Kormi tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Wali, yang sebenarnya rekreasinya sudah dihilangkan. Jadi sekarang olahraga masyarakat. Jadi pesertanya juga dari olahraga Kormi ini merupakan olahraga yang paling disenangi oleh teman-teman karena dari anak SD sampai lansia. Ada bakia, sodo dan lain sebagainya. Itu olahraga tantangan, olahraga negara tradisional itu masuk di sini. Jadi kalau budget yang kita sajikan fleksibel. yang terbaik. Irfo Febriani, Batik TV melaporkan. Hadapi perubahan iklim, Pemprov Jateng lakukan berbagai kebijakan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di iklim tropis, di mana topografinya yang tinggi membuat curah hujan dan cuaca panas yang ekstrim melanda Indonesia, termasuk wilayah Jawa Tengah. Dampak dari perubahan iklim saat ini terus dirasakan di berbagai belahan dunia. Adanya efek rumah kaca, gas karbon dioksida, terus membuat iklim serta suhu bumi meningkat. Menanggapi dampak perubahan iklim yang terjadi di Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak tersebut. Selain berbagai upaya yang dilakukan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan berbagai kebijakan dalam menangani perubahan iklim yang terjadi. Dikatakan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Tengah, Sujarwanto Duyatmoko, bahwa Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kebijakan sejak 2012. Namun di mana perubahan iklim itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Jawa Tengah saja. Sehingga seluruh dunia harus bersama-sama untuk mengurangi dampak tersebut dan diberlakukannya kerjasama yang baik antar negara. Yang daerahnya secara geologis itu memang punya topografi yang tinggi, punya lembah yang ada dampak dari proses tektonik. Nah, tapi kita juga berada di iklim tropis. Nah, iklim tropis itu kan dulu sangat teratur, kapan kemarau, kapan hujan. Nah, sekarang ternyata tidak. Nah, ini yang berisiko. Akhirnya dengan dataran yang tinggi tadi berisiko terhadap longsor, terhadap banjir, karena airnya nggak turun secara regulari. Nah, terus kedua, lembah-lembah itu juga terjadi banjir. Kemudian daratan pantainya terjadi land subsidence, terjadi rob, itu saya jelaskan semua. Nah, atas pengenalan itu maka kita membuat kebijakan. Sebenarnya RAD GRK kita itu sejak 2012 kita sudah mulai bagaimana mengatasi agar perubahan iklim itu di Jawa Tengah terjadi. Tapi kan iklim ini kan pengaruhnya bukan Jawa Tengah, tapi dunia. Nah, maka kalau ini bisa kompak sebenarnya akan lebih baik. Nah, tapi kan kita menerima dampak. Nah, maka kita buat RAD GRK, kemudian kita punya Pokja tentang PPRK, nanti akan geser menjadi Pokja tentang Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.